الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد dan semua penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 Allahumma amin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dalam salat rahimahullah. Bulan puasa Ramadan yang sangat dengan catatan memberikan pendidikan dan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa dengan tenang, dengan sabar, dengan bangga menjalankan ibadah puasa. Ini adalah ujung-ujungnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang takwa kepada Allah, agar kita menjadi muttaqin sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu semua seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi muttaqin.
menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, muttaqin itu adalah yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kebahagiaan yang artinya janganlah kau tangisi perginya bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan pasti akan kembali lagi di tahun yang akan datang. Tapi yang perlu kita tangisi adalah bulan suci Ramadan akan datang kembali di tahun yang akan depan. Apakah kita masih bisa menemui bulan suci Ramadan pada tahun 2022 1443? Apakah kita masih bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan? Itulah, maka dari itu alhamdulillah, sebagai tanda rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita merayakan setelah puasa bulan suci Ramadan 1 bulan penuh dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Semalam suntuk kita dan umat Islam mengagungkan asma Allah dengan takbir, tahmid, tahlil. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan dicatat menjadi orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, perjalanan yang muttaqin akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat, akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas banyak tantangan dan banyak rintangan, banyak godaan-godaan, banyak begalan-begalan yang akan merampas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bercepat-cepatlah kamu semua menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu semua diuriddat lil muttaqin, disediakan untuk muttaqin, untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Perjalanan kita sebagai orang muttaqin, perjalanan kita sebagai orang yang takwa kepada Allah, yang sudah dihadapkan surga kepada muttaqin, akan tetapi itu semua masih banyak perjuangan kita, masih membutuhkan perjuangan, membutuhkan jihad. Perjuangan dan jihad, perang tidak memerangi orang kafir, bukan memerangi apalagi memerangi sesama umat Islam. Akan tetapi yang perlu kita perangi, yang perlu kita jihad adalah melawan diri kita sendiri, melawan nafsu kita sendiri. Sebagaimana dalam kitab Madarijut Tarbiyah disampaikan, dijelaskan bahwa dalam diri manusia ini ada 3 nafsu sejak kecil. Sejak dilahirkan sudah mempunyai 3 nafsu. 1, nafsu marah. Ketika kita atau anak baru dilahirkan pasti mempunyai nafsu marah. Nangis, menangis, menginginkan, haus, menangis, itu marah, nafsu marah. Yang kedua, nafsu ilmu pengetahuan.
sejak kecil kita sudah, anak-anak kita sudah ingin mengetahui apa yang didengarkan, selalu ingin mengetahui apa yang dilihat, selalu ingin mengetahui. Yang ketiga adalah nafsu syahwat, nafsu birahi, nafsu syahwat. Inilah yang ketiga ini yang sulit untuk dikendalikan. Maka dari itu Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa dalam diri manusia ini mempunyai empat sifat, yang tiga ini berpeluang untuk mencelakakan manusia, ini berpeluang untuk membelokkan manusia menuju kesesatan, menuju neraka. Yang satu, kata Imam Ghazali, ini adalah termasuk berpeluang untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara empat itu? Satu, ini semua dimiliki oleh semua manusia. Satu, sifat bahagia, sifat kebinatangan. Dua, sifat saburiah. Sifat saburiah adalah sifat yang buas, sifat yang kejam. Yang ketiga adalah sifat syaitaniyah, selalu mengikuti ajakan-ajakan setan. Yang keempat adalah sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimahumullah, marilah kita kaji satu persatu apa yang telah disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Satu, sifat bahagia atau sifat kebinatangan. Ciri-cirinya adalah selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai semua tujuan. Menghalalkan segala cara untuk menggapai semua tujuannya. Enggak peduli itu halal, enggak peduli itu haram, enggak peduli itu syubhat. Ini tidak menghiraukan. Yang penting tujuannya berhasil, yang penting tujuannya sukses. Inilah godaan kita sebagai kafir yang telah terasuk di jiwa umat manusia. Sifat bahagia ini harus bisa mengendalikan, harus bisa menguasai, dan harus bisa membentengi. Yang kedua adalah sifat saburiah, sifat yang buas, sifat yang kejam. Ciri-cirinya adalah banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat zalim, sedikit berbuat keadilan. Jadi kalau dia merasa kuat, pasti akan menang. Kalau dia pandai, pasti akan bisa mengalahkan yang bodoh. Kuat bisa mengalahkan yang lemah. Yang merasa pandai berusaha untuk mengalahkan orang yang bodoh-bodoh. Itulah sifat buas, sifat saburiah, sifat kejam. Ini apabila merasuk pada jiwa kita sebagai baik sebagai orang biasa maupun orang petani maupun orang pedagang maupun pejabat, ini akan merusak jiwa kita, akan berani bohong, akan berani korupsi, dan akan berani berbuat semena-mena. Inilah sifat saburiah, sifat jahat. Apabila kita bisa menguasai, apabila kita sadar, insya Allah semua itu bisa kita bentengi, bisa kita kuasai, bisa kita kalahkan dengan ilmu-ilmu, dengan agama kita yang telah kita miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil
Yang ketiga adalah sifat syaitoniyah, sifatnya setan. Sifat-sifatnya setan adalah ciri-cirinya adalah selalu mempertahankan ajakan-ajakan hawa nafsu. Mempertahankan ajakan-ajakan hawa nafsu. Apa yang disenangi, apa yang dicintai, itu harus sukses, harus dipertahankan, harus berhasil. Semuanya itu harus dipertahankan. Itulah ajakan-ajakan setan. Jadi nggak peduli itu kepada teman, nggak peduli itu kepada orang tua, nggak peduli itu kepada saudara, nggak peduli itu kepada tetangga dan kepada yang lain. Itu semua kalau sudah dirasuki sifat syaitoniyah, maka akan berantakan, akan menjadi rusak, akan menjadi kabur, akan menjadi tatanan yang baik akan menjadi rusak semuanya. Sehingga kalau ketiga-tiganya itu dominan, bisa aktif, terasuk di jiwa manusia, maka akan menjadi berubah situasi masyarakat. Situasi masjid akan menjadi sepi karena kena godaan dengan sifat-sifat yang menjerumuskan tadi. Mau ke masjid malas, mau berpuasa malas. Yang senangnya adalah selalu mengikuti, selalu mempertahankan ajakan-ajakan nafsu, ajakan-ajakan syaitannya. Padahal syaitannya itu adalah termasuk musuh kita yang jelas. Sesuai dengan Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah menjadi musuh yang jelas bagi kamu semuanya. Fatah itu aduan, maka jadikanlah setan itu musuh kita semuanya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Firman Allah selanjutnya, agar semua orang-orang diajak semuanya akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang berbahagia, itu termasuk di antara ajakan-ajakan setan, ajakan-ajakan sifat kezaliman, sifat sabuyah. Memang jelas orang yang berbuat seperti tidak tadi termasuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang zalim, wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima. Dan kami siapkan bagi orang-orang yang zalim siksaan yang kecil kelak di akhirat. Itu ketiga sifat tadi apabila terasuk kepada jiwa manusia, merasuk kepada manusia biasa, merasuk kepada pemerintahan, itu semuanya akan tergoda. Dengan tergodanya itu, maka semuanya akan menjadi amburadul, akan menjadi rusak tatanan-tatanan semuanya ini. Maka itu bisa dikendalikan, bisa diamankan, bisa diselamatkan dengan memiliki ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala sebagai peredatnya. Yang ketiga, kata Imam Ghazali adalah sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Inilah sifat rububiyah, sifat ketuhanan inilah yang akan mengantarkan kepada kita semuanya. Sebab ciri yang menyegarkan tapi tidak mau sabar hanya kepada Allah, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Ada manusia tetap berpuasa, tidak ada manusia tidak tetap berpuasa, karena yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat rububiyah, sifat banyak syukurnya, selalu menerima pada pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mensyukuri, selalu banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya perjalanan kita sebagai orang muttaqin
menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, yang menghadang, yang akan membegal, yang akan merusak di hadapan kita bukan dari orang lain, akan tetapi dari diri kita sendiri, dari nafsu kita sendiri, dari jiwa, dari anggota kita sendiri. Itu bisa dibentengi dengan ilmu. Isu itu bisa dikuasai dengan ilmu. Insya Allah, dengan kita memiliki ilmu, dengan kita memiliki ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala sebagai rem, sebagai pengendali untuk menyelamatkan kita semuanya. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadikan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Juga perlu kita ingat, setelah kita puasa Ramadan dalam 1 bulan penuh, marilah kita berpijak kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi orang baru di Madinah. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ini apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam, kepada umat manusia di Madinah. Nabi Muhammad selaku orang baru yang disabdakan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini perlu kita ingat. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, wahai umat manusia, sebarkanlah perdamaian, sebarkanlah damai, jangan suka kita bermusuhan, jangan suka kita mempunyai hati iri hati, benci kepada orang lain. Sesuai dengan tadi sebarkanlah perdamaian, diajak damai. Sahabat Nabi, sahabat Ansor, ini diajak damai. Jangan berperang, jangan bercekcok, jangan menyalahkan dengan satu sama yang lain. Tapi ikutilah tuntunannya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, wasilul arham, tetap menjaga protokol kesehatan, terutama kepada orang tua. Jangan sampai kita menjauh kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, kepada tetangga. Dilapangkan rezekinya, maka bersilaturahimlah, seperti hadis sahih yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tetap untuk mengikuti sunnah Rasul dengan menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, pesan Rasulullah, wasiat Nabi Muhammad, wa'at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang selalu membutuhkan. Apalagi ada orang tua yang jumbo, tidak bisa bekerja, tapi masih sehat, tapi bisa mau makan. Itu perlu kita uluran tangan kita, perlu kita santuni anak yatim, doa fuqara yang selalu membutuhkan. Itu perlu kita bantu. Ini kalau kita mengikuti ajarannya Rasulullah, insya Allah kita akan bertambah, rezeki kita akan bertambah banyak, akan bertambah barokah. Yang kedua, wasallu bil laili wan nasunya. Jangan lupa, jangan kita banyak berusaha dengan cara zahir saja, tapi kita harus berusaha dengan cara batin, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang umumnya manusia sama tidur, kita bangun mengambil air wudhu untuk sholat tahajud kepada yang memberikan akal, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Jangan lupa kita berdoa. Jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan demikian kita akan perjalanan kita sebagai muttaqin akan sukses, akan kita berjalan dengan baik. Akhirnya kita akan perjalanan kita sebagai muttaqin menuju ridho Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan yang baik, akan diberikan jalan keluar yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana lillah yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan hadis Nabi Muhammad, "Bau tadkhulul jannata bisalam." Apabila kamu mau menjalankan 4 wasiat Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan salam. Kalau di sini jawab lagi rahimahullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Mudah-mudahan sekilas sebagai tahunan Ini pangkop Pak. untuk mencapai derajat kaki, mudah-mudahan kita diberikan kesuksesan, diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita usaha kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan tadkhulul jannah bisalam, akan bisa selamat di dunia dan akhirat dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah warzuq ahlahu rizqan halalan wa asian. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا